semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 10 mata kuliah pembelajaran berbasis teks mengenai perencanaan media pembelajaran inovatif berbasis TIK. Modul ajar yang saya pilih adalah pembelajaran teks eksposisi menggunakan Canva untuk memahami struktur teks yang sulit dibedakan oleh siswa. Untuk identitas perangkat, pembelajaran ini ditunjukkan untuk peserta didik kelas E atau kelas 10 SMA. Jenis teks yang dipelajari adalah teks eksposisi. Adapun target kompetensinya yaitu peserta didik mampu memahami atau mengidentifikasi dan membedakan struktur teks eksposisi berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Secara tepatnya, melalui media Canva, platform TIK yang saya gunakan adalah Canva. Ya, saya memilih Canva karena aplikasi ini gratis dan mudah diakses menggunakan HP maupun laptop. Selain itu, Canva juga memiliki banyak tempat menarik yang dapat membantu siswa memahami struktur teks. Misalnya ini salah satunya teks eksposisi secara visual dan interaktif. Canva juga cukup ramah kuota karena materi dapat juga diunduh maupun dipresentasikan langsung tanpa membutuhkan internet. Aplikasi ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran karena penampilannya sederhana, menarik, mudah, dan dalam pembelajaran ini fokus utama saya adalah membantu siswa memahami bagian teks eksposisi yang paling sulit dibedakan oleh siswa, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kita akan belajar tentang teks eksposisi khususnya pada bagian yang sering membuat siswa kebingungan, yaitu membedakan tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ibu menggunakan media Canva supaya pembelajaran ini lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Nah, anak-anak, coba perhatikan slide pertama. Di sini ada masalah yang sering dialami siswa saat belajar teks eksposisi. Ada yang masih bingung membedakan tesis dan argumentasi? Nah, betul sekali. Banyak siswa yang bingung karena semuanya sama-sama berbentuk paragraf dan sama-sama berisi pendapat. Makanya, hari ini kita akan belajar cara membedakan dengan mudah. Sekarang, perhatikan tabel ini ya. Yang pertama adalah tesis. Tesis itu pendapat utama penulis. Biasanya berada di awal paragraf. Contohnya, kata penting, harus, atau menurut saya. Kemudian, argumentasi. Argumentasi itu berisi alasan atau bukti pendukung. Biasanya ada kata karena, berdasarkan, data, atau menurut penelitian. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah kesimpulan atau penguatan kembali pendapat penulis. Biasanya penggunaan kata dengan demikian atau oleh sebab itu. Nah, supaya lebih mudah, ibu memberikan warna berbeda-beda. Biru untuk tesis, hijau untuk argumentasi, dan orange untuk penegasan ulang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membingungkan. Perhatikan contoh pertama. Penggunaan internet sangat penting dalam pendidikan modern. Menurut kalian, ini tesis atau argumentasi? Ya, benar, ini adalah tesis. Kenapa? Karena ini berupa pendapat utama dan belum ada bukti. Sekarang lihat contoh yang kedua. Berdasarkan survei, 85% siswa lebih mudah memahami materi melalui internet. Kalau yang ini termasuk apa? Betul sekali. Ini adalah argumentasi karena sudah ada data pendukung berupa hasil survei.
Nah, anak-anak, banyak siswa melakukan kesalahan seperti ini. Mereka menganggap semua paragraf adalah argumentasi. Padahal tidak ya. Perhatikan contoh. Pendidikan digital penting bagi siswa. Kalimat ini masih tesis karena belum ada alasan data. Tapi kalau ada data atau bukti, baru disebut argumentasi. Sekarang, Ibu kasih cara yang paling gampang menemukan argumentasi kalau kalian menemukan data, fakta, hasil penelitian atau alasan. Berarti itu adalah argumentasi. Contohnya, menurut UNESCO, penggunaan media digital meningkatkan minat belajar siswa sebesar 60%. Nah, karena ada data 60%, maka itu adalah argumentasi. Selanjutnya adalah penegasan ulang. Penegasan ulang biasanya berada di akhir teks. Fungsinya untuk menegaskan kembali pendapat penulis. Contohnya, dengan demikian, penggunaan internet dalam pendidikan perlu dimanfaatkan secara bijak. Nah, kalimat ini disebut penegasan ulang karena berupa kesimpulan. Sekarang kita coba latihan ya anak-anak. Perhatikan paragraf berikut. Sampah plastik menjadi masalah serius bagi lingkungan berdasarkan penelitian. Jutaan ton sampah plastik mencemari laut setiap tahun. Oleh sebab itu, penggunaan plastik sekali pakai harus dikurangi. Sekarang, coba siapa yang bisa menentukan mana tesis, mana argumentasi, dan mana penegasan ulang? Baik, kita bahas bersama-sama. Kalimat pertama, sampah plastik menjadi masalah serius bagi lingkungan. Ini adalah bagian dari tesis. Kalimat yang kedua, berdasarkan penelitian. Ini adalah argumentasi karena ada data penelitiannya. Kalimat yang ketiga, oleh sebab ini. Itu adalah penegasan ulang karena ada kesimpulannya. Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang cara membedakan mana tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ingat ya anak-anak, bahwa pendapat utama adalah tesis, ada data dan alasan adalah argumentasi, dan kesimpulan adalah penegasan ulang. Semoga dengan media Canva ini, kalian lebih mudah memahami teks eksposisi. Sekian dari penjelasan saya, semoga anak-anak sekalian bisa ilmunya tambah untuk mempelajari apa itu tentang teks eksposisi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.